Nah, terus Pak, sebenarnya ada achievement lain lagi nih di luar ini semua, bahwa selama musim kemarin kita tuh zero accident Pak di stadion. Alhamdulillah lah. Itu atas perjuangan dari Panpel, perjuangan dari Presidium juga karena mereka sebagai korlap di lapangan, perjuangan dari pengamanan itu dari polisi dan tentara, yang terakhir dari Aremania itu sendiri Pak yang menjaga kondusivitasnya. Ya, lagi ya kelima kita angkat topi ya untuk teman-teman Aremania. Ya, kita pada akhirnya kita menciptakan sejarah kita sendiri. Benar. Dari keinginan kita belajar dari ketakutan ke kengerian tragedi itu kan akhirnya kita berubah kan itu. Nah, satu orang membisikkan kepada kanan kirinya jangan. Saya pernah hadir itu waktu terjadi tragedi. Itu kan menimbulkan rasa semua tidak ingin kejadian itu kembali. Jadi bersama-sama gitu. Jadi ya ini memang harus berangkat dari diri kita sendiri gitu. Memang harus berangkat dari diri kita. Ya kita appreciate bahwa satu musim kemarin zero accident. Kita berharap ke depan semuanya semenjak tragedi itu mungkin kita bisa mendapatkan award gitu dari regulator, dari operator gitu. Klub yang melaksanakan 17 pertandingan tanpa itu kan luar biasa itu. Boleh tuh reward. Terus kalau misalnya organisasi Aremania itu bekerja sama dengan asuransi misalnya, itu pasti bisa berlipat kan karena tidak ada klaim kan gitu kan. Zero accident artinya tidak ada klaim kan ke situ. Nah, mungkin bisa begitu ya. Pasti akan banyak ya insya Allah yang bisa kita dapatkan dengan itu. Ya, itu kan sebenarnya dengan zero accident itu menjawab pertanyaan publik bahwa kita ini memang berbenah. Akhirnya itu menjadi jawabannya zero accident itu tadi. Nah, ini saya sih baca-baca di sosmed Pak ya. Banyak yang nanyain, bisnya kemana sih Pak? Nah, itu gimana nih jawabnya Pak? Saya jujur bingung juga nih jawabnya. Bisnya kemana Pak? Apa di... Katanya di tol karena Pak Inal. Nerayek. Gimana Pak jawabannya Pak? Saya itu kan karena tidak intens di dalam tim gitu lah. Saya kan cuma dapat laporan aja gitu kan. Pak Inal selalu melaporkan lah itu terkait menghambat apa sih hambatan kan? Saya kan selalu tanya, ono masalah Noy. Kan pasti pertanyaan saya itu kan. Walaupun kalau saya 3 kali nanya, ono masalah, dia jawab nggak ada. Ada masalah Noy? Nggak ada. Yang ketiga dia marah gitu. Ada masalah apa? Ya sampai tanya terus ini jadi ada masalah gitu. Malah sumpah. Nah di satu momen dia selalu bilang masalah itu base gitu kan. Kenapa Noy itu? Ya mungkin nggak tahu saya apakah karena kita salah merawat ataukah dulu mungkin pada saat diserah terimakan itu mungkin entah terjadi apa begitu ya. Akhirnya saya bilang ya kalau itu jadi menghambat gitu kan, dia ada satu momen kemana gitu tiba-tiba Jawa Tengah. Iya, terus harus berhenti di tol, di peristirahatan tol itu lama untuk ganti bis, nunggu bis pengganti dan lain sebagainya. Bilang ya itu hadiah dari seseorang kan, kita harus menghormati juga ya di saat kita tidak ada waktu itu suatu luxury lah, suatu kemewahan lah kita punya bis kan. Tapi kalau pada perjalanannya kemudian karena usianya juga karena itu terus itu menjadi menghambat, saya bilang ya udahlah Noy, lu jual aja lah, sudahlah kita sewa aja dulu gitu kan. Tapi ya kita sudah berkomitmen. Jadi insya Allah ya kan. Insya Allah itu kan atas izin Allah kan. Insya Allah ini ya. Tahun ini ya tahun ini nanti kalau pas ulang tahun gitu mungkin insya Allah sudah ada lah yang baru gitu. Alhamdulillah. Amin. Itu jawabannya Jadi ada insya Allah. Ada dan nggak satu. Gini. Kenapa nggak satu? Bukan sombong, bukan. Bukan kita mau bikin trayek khusus gitu ya. Bukan. Kan ada yang kebanggaan.
yang harus di branding. Tapi ada juga yang asas kemanfaatan dipakai untuk tur yang deket-deket. Tak mungkin pakai yang itu. Kita punya sejarah lah, perusakan dan lain sebagainya di itu. Ya mau ndak mau, ya kita harus punya dua. Benar, ada yang untuk branding, ada yang untuk safety. Iya, Ya, itu kan. Nggak tahu dari mana Pak Inal dapatnya. Nanti Pak Inal yang menjelaskan di masa yang akan datang lah. Gitu. Tapi insya Allah ada. Itu. Alhamdulillah. Terakhir udah ini Pak. Udah dini hari. Udah dini hari ini. Habis ini suruk. Pertanyaan terakhir ini perihal, ini juga sebenarnya urgent juga sih Pak. Karena ini kalau kita tadi bahas badannya, pelemparnya, dan lain-lain, ini ujung tombaknya Pak. Ujung tombaknya klub menurut saya ya. Ini adalah pengelolaan stadion. Jadi gimana nih ke depannya Arema FC ini? Apakah kita udah siap untuk bisa mengelola Kanjuruhan? Apakah pemerintah juga siap untuk memberikan pengelolaan ini ke Arema FC? Karena menurut saya, sekarang ini yang kita lakukan adalah sewanya per event, Pak. Kita tidak bisa daily, weekly, monthly, itu nggak bisa, Pak. Benar-benar kita per event dihitungnya. Nah, sedangkan kalau dari kacamata orang awam adalah, ketika stadion ini ingin hidup dan profesional, harus dikelola dengan orang yang profesional dan memang bisa menjalankan bisnis di stadion tersebut. Ya. Entah itu nanti mau kita peruntukan untuk kegiatan sepak bola, ataupun di luar sepak bola, yang penting bisnisnya itu hidup selama 24/7 misalnya. Jadi benar-benar ada aktivitas ekonomi yang dilakukan di sana. Nah, itu gimana Pak menurut Bapak? Apa yang akan kita lakukan ke depannya, mengingat kita juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian UMKM, Kementerian Mendagri, sama Kementerian PUPR, sama Pak Inal juga di Surabaya terakhir ya Pak ya. Bagaimana Pak kelanjutannya? Iya, sebenarnya ini menurut saya sudah di ujungnya. Alhamdulillah. Menjelang apa terjadilah itu. Memang handicapnya tidak sedikit. Oh ya. Handicapnya cukup banyak. Tapi kalau ini terjadi ketika yang sudah menurut saya sudah 9/10 jalan, kan ada setengah jalan, 1/4 jalan, 1/3 jalan, ini sudah 9/10. Kalau ini terjadi, ini juga yang patut disyukuri oleh publik sepak bola. Ini terjadi juga karena kejadian Kanjuruhan. Jadi awalnya ketika Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bangun fasilitas yang benar agar tidak terjadi kejadian Kanjuruhan. Nomor 1, prioritaskan 18 klub peserta Liga 1. Kemudian 20 klub peserta Liga 2. Karena bukan tidak mungkin klub Liga 2 itu tahun depan naik di Liga 1. Nah, ketika arahan itu disampaikan, Kementerian PUPR waktu itu masih Pak Basuki Hadimulyo langsung bergerak cepat semua. Ya, tidak hanya Kanjuruhan, beberapa stadion yang lain boleh dibilang disulap lah. Yang saya melihat paling disulap itu di Lamongan tuh, Gelora Surajaya itu. Itu dia pakai blok-blok yang tinggal ditancep-tancepin gitu, terus dibantu cor, cepat sekali. Nah, tapi ada pertanyaan kala itu. Pemerintah itu tidak sedikit membangun stadion. Banyak bangun stadion, tapi pas dibangunnya itu gampang. Merawatnya itu susah. Ada satu stadion digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2008 atau berapa di Kalimantan Timur. Wah, stadionnya megah luar biasa. Yang di Samarinda seberang itu Pak ya? Palaran. Itu luar biasa stadionnya. Ketika saya kan pernah menjalani di Arema, di Kediri, terus pernah di Samarinda saya tahu. Jadi kita finalnya lawan Persema waktu itu kalau tidak salah. Lawan PSPS Pekanbaru atau semifinalnya lawan Persema, saya lupa. Itu stadionnya luar biasa. Jadi lewat bawah tanah gitu, terus wah keren deh pokoknya. Di tahun itu paling top itu. Tahun itu luar biasa. Seperti stadion Batakan di mana namanya? Balikpapan. Keren juga kan stadionnya kan, soccer stadium lah tanpa lintasan lari itu. Tapi banyak stadion yang dibangun oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu berakhir karena tidak bisa merawat, dikelola. Kenapa? Mengelola stadion itu tidak murah dan tidak mudah gitu. Nah, mostly beberapa pemerintah daerah itu keberatan menganggarkan untuk perawatannya gitu. Karena itu waktu itu beberapa klub
difasilitasi oleh Pak Erick Thohir waktu itu Ketua Umum PSSI, gimana kalau ini dikelola oleh klub gitu. Karena dia pasti minimal ada 17 week dalam 1 tahun, dia pasti akan digunakan itu stadion itu. Artinya pasti akan dirawat, biayanya nyewa stadion juga tidak murah dan sebagainya. Karena itulah kemudian ada join lah antara Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian UMKM. Kenapa join? Tadinya yang saya tahu waktu saya masih di PSSI itu antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, karena PUPR yang bangun, Kementerian Dalam Negeri kaitannya sama Dirjen Bangda atau apa. Itu stadion kayak Kanjuruhan, ini kan memang statusnya milik pemerintah daerah. Terus kemudian dibangunkan oleh pemerintah pusat gitu. Mesti harus ada sinergi terkait pelepasan hak, penerimaan hak, karena itu bisa berakibat hukum panjang tuh, BPK, kerugian negara dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian bergabunglah Kementerian UMKM karena memang tujuannya selain itu untuk menghidupkan UMKM di sekitar situ. Saya tidak update yang dalam beberapa hari ini, minggu ini, mungkin 1 bulan yang lalu saya masih berkomunikasi terakhir dengan, kalau nggak salah ada pertemuan di Jawa Timur terkait Kanjuruhan, Gelora Delta Sidoarjo. Surabaya, Surabaya kemarin iya, itu. iya. Nah, 1 bulan yang lalu itu. Handicapnya, tidak semua pemilik fasilitas yang kemudian dibangun oleh pemerintah pusat ini mau rela untuk melepaskan. Iya, benar. Nah, itulah yang sedang digodok ya kasarnya, nek aku iki tak culno barangku aku oleh opo gitu kan, itu harus dibicarakan kan. Itu bukan hal yang tabu juga karena memang mereka tanahnya milik mereka, bangunan awal sebelum direnov milik mereka. So, memang itu pendapatan negara juga sebenarnya. Iya. Nah, sehingga klub dalam hal ini memang sudah menyiapkan diri untuk ikut dalam program itu, termasuk Arema. Karena kita menganggap kalau itu bisa dalam tanda kutip dikelola oleh kita, itu kan tanda kutip dimiliki gitu ya. Dikelola itu kan tanda kutip dimiliki. Maka banyak nilai lebih yang bisa kita ambil. Misalnya fasilitas penontonnya bisa kita perbaiki. Saya ingat tahun 2015, 16, 17 itu Bali United Pak Peter luar biasa waktu itu. Dia ambil pengelolaan Stadion Dipta itu untuk 30 tahun ke depan. Kemudian dia bangun satu corner gitu itu dikasih kaca untuk jadi kafe. Jadi orang di kafe bisa nonton di stadion begitu. Nah, itu ada peluang Arema bisa melakukan seperti itu, atau bahkan mungkin ya kalau belum bisa menutup atap semuanya muter, minimal kita tambahin dulu berapa meter ya kan? Ya kan, kalau itu dalam pengelolaannya kita, karena itu pasti bisa memberikan kenyamanan lebih kan kepada penonton. Jadi kalau pertanyaan tadi itu, ya sekarang as a club sekarang kita sedang menunggu nih kesepakatan itu di antara 3 kementerian tadi. Yang itu saya bilang 9 udah menjelang ke 10 udah tinggal 90% lah, tinggal 10% lah itu. Kalau itu iya, nah itu kerja lagi tuh Pak Inal, kan dulu basicnya kan musik juga. Musik juga ya gitu benar. Kan. Event dan lain-lain. Ya kan. Nah. Jadi ya stadion itu oke, 52 week dalam 1 tahun, 17 weeknya kasih ke Arema, mungkin tambah 3 atau 4 week untuk pre-season, uji coba ya. Sisanya ya harus bikin apa? Musik kah? Apakah? Biar hidup terus itu. Biar hidup terus stadion itu. Artinya maintenance-nya bagus, memberikan nilai lebih kepada pemerintah daerah ada, baik dari pajak tiket, pajak tontonan, terus dan sebagainya. Nah kalau itu sudah bisa jalan, ya kita harus mulai membayangkan tuh stadion, lapangannya itu mesti harus kita buat yang bisa diturunkan, dibuka, atau kalau pakai konser musik nggak rusak, apa yang harus dilakukan kan? Benar-benar. Nah, mungkin gitu. Banyak aspek yang bisa dilakukan sebenarnya kalau kita yang kelola ya. Yeah. Kalau dari Pak Inal gimana Pak? Ya itu prosesnya kan sebetulnya kalau pengelolaan isunya ya, isunya kan sejak kita di Blitar kalau nggak salah itu kan, maksudnya isu mau selesai terus mau diserah terimakan oleh atau diresmikan sama presiden kan udah lama banget 2 tahun yang lalu kan. Nah, sebetulnya proses itu seperti yang Pak Ibe bilang tadi itu tentang pengelolaan, itu kan ada 2 opsi sebetulnya. Ngelola stadionnya aja atau kawasannya. Nah, ini kan apapun nanti yang akan diserahkan ke kita atau dikelola ke kita, itu kan pasti nanti sama dengan B2B-nya nanti seperti apa kan gitu. Nah,
Makanya terakhir yang kita tahu itu kita selalu mengikuti, kebetulan kalau nggak salah tuh yang Jawa Timur itu proyeknya itu pilot projectnya itu antara Arema sama Deltras pada waktu kemarin itu. Nah, sebetulnya secara apa yang mereka requirement dari pemerintah pusat terkait klub kamu harus melaporkan ini, melaporkan itu udah kita siapin semuanya. Secara bisnis plan juga mereka minta. Kan nggak mungkin mereka mau mengelolahkan ini ke swasta, anggapnya gitu kan. Tapi belum siap juga. Belum siap juga Ya, ini. Jangan-jangan soal diselesaikan terus mangkrak kan nggak mungkin gitu juga gitu loh. Nah, memang terakhir yang kita meeting di Surabaya. Itu kan sebetulnya sudah tinggal menunggu aja karena di pusatnya yang terakhir saya tahu itu udah bikin tim sus ya Mas itu. Tuh, udah tim sus. Nah, ini memang benar kata Pak Ibe, kita itu secara internal kita udah menginjak di 80% lah ya untuk persiapan itu. Jadi tapi secara kebijakan pusatnya itu kita masih menunggu ini sebetulnya gitu. Nunggu bola aja ya. Jadi ketika bolanya udah diumpan ke kita udah siap sebenarnya itu. Ya termasuk juga sistem yang kita bikin di Kanjuruhan. Ya, benar. Begitu itu udah dikelola sama kita, itu tanggung jawab penuhnya kan ada di kita. Benar. Lanjut Pak. Ya. Ini udah menjelang akhir ya. Pesan untuk Aremania, Aremanita dari Pak Ibe. Ya, apa ya pesannya ya ini? Kita ini masih terbebani oleh tragedi. Jadi susah berpesan yang mengharap gitu susah gitu. Mereka masih ingat bahwa punya klub namanya Arema gitu ya, kita masih udah alhamdulillah gitu. Mereka memutuskan untuk misalnya ada berita Arema masih mau baca gitu, kita udah alhamdulillah. Daripada Arema jangan baca itu, gua benci deh sama Arema, misalnya aku nggak suka, itu satu yang lebih parah. Jadi kalau ditanya apa pesannya kepada Aremania, saya cuma berpesan begini, Arema ini sebuah kebanggaan bagi kita dan mungkin juga sebuah yang pernah jadi kebanggaan buat kita. Karena harus kita akui ada beberapa yang sekarang sudah memutuskan untuk tidak mau lagi tahu tentang Arema klub. Jadi menjaga eksistensinya ini tidak bisa cuman Mas Munib, saya, Pak Inal, kita yang ada di manajemen atau teman-teman yang mewakafkan waktunya sekarang di presidium Arema organisasi. Tidak bisa cuman itu gitu. Eksistensi sebuah kebesaran, kebanggaan sebesar dan luar biasa Arema ini ya mesti ditopang oleh banyak orang. Jadi kalau ditanya pesannya kepada Aremania, mari kita bersama-sama menjaga eksistensi ini. Jangan bertanya apa yang Arema berikan pada kita, tapi apa yang akan kita berikan kepada Arema. Karena ini apapun sebuah kebanggaan yang tidak pernah bisa kita nafikan dalam secuplik bagian hidup kita. Itu kira-kira. Dalam sekali ya teman-teman. Tambahan deh sedikit dari Pak Inal selaku pimpinan Arema FC yang memang job desk-nya ya mengawal tim ini dan di Malang. Untuk Aremania seperti apa? Ya pesan saya sih mungkin sedikit mirip dengan Pak Ibe. Maksudnya secara manajemen, secara perusahaan, secara klub kita pasti sangat berharap. Mungkin secara tim juga pasti sangat berharap support dari supporter kita, Aremania, Aremanita itu tidak berhenti. Apapun yang terjadi di depan, kalau misalkan kalian memang merasa bangga dengan klub ini gitu, kita di manajemen melakukan yang terbaik untuk klub ini. Kita berharap juga kalian berikan support yang terbaik untuk kita. Ya. Itu sih. Karena itu semangat kita juga salah satu. Ya gimana kita mau melangkah ke arah yang lebih positif kalau supportnya juga tidak sportif. Wah, itulah bahasanya ya. Terus terakhir Pak, alangkah lebih baiknya juga kita tutup podcast ini dengan doa untuk almarhum founder Akub Zainal, Bapak Akub Zainal, terus almarhum Lucky Akub Zainal, kemudian almarhum Coach Kuncoro, dan juga para korban tragedi Kanjuruhan.
Ya. Kita sempatkan waktu untuk berdoa, untuk mengenang apa yang sudah mereka berikan ke kita, dan untuk tetap membersamai keluarga, dan juga berharap hal yang lebih baik ke depannya untuk kita semua. Doa silakan. Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kesempatannya Pak Iwan Budianto, Bapak Yusrinal Fitriandi. Mas ini Kita tutup dengan salam kebanggaan kita semua. Salam satu jiwa, Arema. Nah, itu kan tadi pertanyaan dari supporter-supporter nih, Pak. Ya. Saya mau tambahan satu pertanyaan lagi, Pak. Ini pribadi sendiri nih, Pak. Pribadi saya sendiri. Boleh tukeran jam nggak, Pak? wis kapan? Ini dia smartwatch biru. ini, Pak. Smartwatch ini sehat, ini ada heart rate-nya. Iya. Jangan Tapi- alasannya, Pak. Tapi warnanya nggak biru. Nah, itu Kalau biru mungkin saya masalahnya. lepas tak ganti. Masalahmu itu. Ya udah, sekian. Terima kasih, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.